Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya, Rizky dan Putri. Nah, saya akan mempresentasikan penggunaan benih unggul padi bersertifikat. Nah, dalam presentasi saya ini terdapat matriks di mana keadaannya itu petani yang menggunakan benih unggul padi bersertifikat sebanyak 57 orang atau 45%. Tujuannya yaitu petani mau menggunakan benih unggul padi bersertifikat dari 45% menjadi 50% atau 57 menjadi 126 orang. Masalah yang saya hadapi ketika dalam penyuluhan yaitu petani belum menggunakan benih unggul padi bersertifikat sebanyak 126 orang atau 55%. Sasaran dalam penyuluhan yang saya lakukan yaitu petani dewasa sebanyak 126 orang. Materi yang saya gunakan yaitu penggunaan benih unggul padi bersertifikat. Materi yang saya gunakan adalah demplot, ceramah, dan diskusi. Maaf terjadi kesalahan pada matriksnya. Lokasi yang akan saya lakukan penyuluhan yaitu Poktan 1, 2, 4, dan 5. Waktunya pada bulan Mei 2020, sumber biayanya dari APBD ataupun Disdipeng dan Pertanian. Penanggung jawabnya itu BPP, pelaksananya penyuluh, maaf ada kesalahan. Nah, dalam materi yang saya sampaikan pada penyuluhan yaitu varietas unggul memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang banyak bagi perkembangan suatu usaha pertanian. Di antaranya pertumbuhan tanaman menjadi seragam sehingga panen menjadi serempak dan demand lebih tinggi, mutu hasil lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen. Dan tanaman akan menggunakan ketahanan yang tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit dan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga dapat memperkecil penggunaan input seperti pupuk dan pestisida. Mutu benih meliputi mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologis. Perubahan status petani dari yang kolonial menjadi milenial mengharuskan petani-petani muda juga harus mengetahui apa isi itu manfaat dari labelisasi sebuah mahakarya perbenihan. Petani milenial diharapkan agar selalu menggunakan benih berlebar dan meninggalkan cara petani yang lama yang tidak mengenal arti sebuah label. Dengan kata lain, asal tanam saja. Untuk itu perlu dikenalkan apa dan bagaimana benih bermutu dan berlabel. Benih berlabel bukan benih yang sudah lulus proses sertifikasi yang merupakan salah satu bentuk jaminan mutu benih. Keuntungan dalam menggunakan benih bermutu tinggi meliputi yang pertama, benih tumbuh dengan tepat dan serempak. Bila disemaikan mampu menghasilkan bibit yang segar dan sehat. Ketika ditanam, bibit dapat tumbuh lebih cepat, pertanaman lebih serempak dan populasi tanaman optimum sehingga mendapatkan hasil yang tinggi. Nah, lembar persiapan penyuluh atau LPM. 15 menit untuk pendahuluan dan tujuan, petunjuknya itu pembukaan perkenalan diri, penjelasan maksud dan tujuan dalam penyuluhan tersebut. 25 menit menjelaskan materi dan diskusi, menjelaskan jenis benih padi unggul, penggunaan benih padi unggul, diskusi dan tanya jawab. 5 menit dalam kesimpulannya itu menyimpulkan jenis dan penggunaan benih pada padi unggul sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, tahapan adopsi dalam pengetahuan, petani mengetahui keunggulan dan keuntungan dalam penggunaan benih unggul padi bersertifikat. Nah, dalam sikap, petani memiliki kesadaran akan keunggulan dalam penerapan penggunaan benih unggul padi bersertifikat. Dalam keterampilan, petani mampu dan mau untuk melakukan penerapan penggunaan benih unggul padi bersertifikat. Nah, jangkauan media yang saya gunakan yaitu menggunakan media folder. Pengguna media dapat menjangkau sasaran kelompok baik yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pemilihan media folder lebih dapat dijangkau oleh sasaran karena dapat dibaca berulang dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, karakteristik sasaran yang saya dalam penyuluhan yang saya lakukan, usianya itu petani dengan usia 40-55 tahun, pendidikan sasaran minimal tahapan SD dan SMP, sikap sasaran terbuka dan mau belajar dan dapat dibimbing. Nah, metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan demplot. Karakteristik media yang saya gunakan yaitu media folder, dapat digunakan dimanapun baik di dalam ruangan maupun luar ruangan, mudah dibawa dan dapat dibaca berulang kali. Dana yang digunakan APBD. Nah, pertimbangan dana yang digunakan lebih efisien, lebih mudah dikarenakan hanya mengeluarkan kocek 2.500 per foldernya untuk media objek dan media nyata. Nah, mengapa sih alasan saya memilih media folder dalam penyuluhan itu karena satu, folder tersebut dapat dibawa kemana-mana, lebih simpel dan mudah
dan dapat dibaca berulang kali seperti itu. Apa sih folder tersebut? Folder adalah sebuah lembaran yang berisi pesan dalam bentuk lisan ataupun gambar. Penyampaian materi dengan menggunakan folder kepada sasaran yang dituju dapat digunakan sebagai bahan materi atau diskusi untuk kelompok pada saat pertemuan. Adapun sasaran yang dituju dengan menggunakan folder adalah individu dan kelompok. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.